Terus lanjutin pakai jari telunjuk, terus diraba vaginanya, ada masa atau enggak? Udah terus ya Ada diraba masa atau enggak? terus Terus habis itu sampai pokoknya diraba sampai ke porsio. Terus ngecek porsionya letaknya di mana? Letaknya di anterior, di posterior atau di medial. Ini kalau nggak salah ada yang tabel itu loh yang buat dulu persalinan. Bukan. Tapi dia posisinya bakal berubah gitu kan? Iya, yang normalnya kalau nggak salah kalau udah mau persalinan di anterior sih ingatku. Iya. Ada. Ada ya. Bener deh. Kok kalian coba Dia nadanya kayak ada. nih kata dokternya interpretasinya kalau dia kemungkinannya dari kepalanya tuh terabanya di porsio tapi bagian posterior kemungkinan belum ada pembukaan. Okay. Kalau misalnya udah di anterior, semakin ke anterior, makin pembukaan itu dia bakalan ke arah anterior. Makin ke atas. Jadi kalau teraba di atas, porsionya dipegang di atas, dia udah teraba. Lagi dulu ya, satu jari. Oh berarti kalau misalkan porsinya udah keraba ke atas udah siap dilahirkan. Dia tuh Terus yang kedua dicek ada pembukaan atau enggak. Kalau misalnya emang udah ada pembukaan, dicek berapa sentinya kata dokternya. Yang Hodge itu nggak sih? Apa beda? Oh belum. Nah ini dokternya cuma ngomong pokoknya suruh belajar 2 cm seberapa ini pakai penggaris. Dibiasain 2 cm kita 2 senti aku segini berapa misalnya. Ini 2 cm biasanya kalau 2 jari apa 3 jari itu pokoknya 1 jari biasanya 1 cm nggak sih kalau untuk ukuran orang normal. kalau Iya, satu cewek senti. segini 3 cm. Tapi Dua beda nggak banget sih? karena aku Cowok yang segini 3 3 cm, senti. cewek segini 2 cm. Tapi pokoknya ini latihan kira-kira misalnya segini 10 cm pakai penggaris. 1,5 cm. Pakai penggaris katanya dokternya. Gimana kalau cewek 2. 3 cm? Satu ini 1. 1, 2, 3. Sama loh. Mana 10 gini? Terus habis itu cek sambil pas jadi pemeriksaan kala 1 itu mirip kayak yang Bishop score itu loh sebenarnya. Pokoknya selain ngecek yang posisinya ada di mana, terus habis itu pembukaannya udah berapa, cek effacementnya juga penipisan si porsionnya. Udah berapa persen kan kalau effacement kan? Kira-kira ya. 2 jadi 1. Pokoknya kalau teraba dia porsionya masih mencucu berarti tandanya belum Belum mau siap persalinan. lahir. Nah. mencucu. Apanya yang masih mencucu tadi? Jadi nutup kan porsio kan kayak ada donatnya. Kalau masih nutup belum siap lahir gitu kan ya? Pokoknya Iya. ini kalau kamu rabanya kayak di sini ini berarti kebuka. Oh, tapi kalau fashionnya udah segini, udah tanda-tanda menipis tuh segini. Maksudnya Ini kan tebel toh. Kalau kamu VT apa rasanya kayak gini itu belum. berarti belum, tapi kalau gini tipis. Enggak bibir Lebih ke teksturnya. Oke. Emang kalau pakai hands kan berasa ya? Rasa. Oh iya. sekarang yang kamu pakai yang gimbuk gini ini keras, terus ini agak Menipis. Nggak tahu sih itu kepeta ini kayak enak-enak gitu. Tapi kalau facement udah nggak kerasa. Nih, ini bisa diperbesar ya? Nih kalau dia belum pembukaan sama sekali dia kayak gini. itu porsionya ya. Ini belum pembukaan sama sekali. Nah kalau misalnya dia udah ngebuka dia makin tipis ininya nih. Nanti pokoknya kalau nggak salah sih ingetku dokternya waktu itu bilangnya makin dia nggak teraba, maksudnya kayak selaputnya makin tipis, berarti tandanya makin dekat mau persalinan. Oh gue udah disamanya pas April. Itu ada aninya kok. Kasus. Kamu rekam kamu rekam ini. Masuk. Mirip kayak aku anjir. Kemarin Coy. Sabar mah. Ulangin dari masuk. Ini kan dari luar. Dan kalau misalnya dia udah pembukaan ini kan misalnya tepi donatnya kan misalnya di luar, ini yang bagian dalamnya ini bagian luar kan. Nah kalau misalnya itu dia dari tepi bawah ke tepi atasnya. Kalau misalnya dia udah ngetipis ya pokoknya udah effacementnya udah kebuka, ini tuh dia bakalan kayak ada kulit yang keluar kalau kata dokternya. Jadi kayak apa ya? Ya gitu lah. Ya berarti istilahnya udah nggak berbentuk. Iya donat udah lagi. nggak bentuk donat lagi gitu. itu kalau siap lahiran. Iya. Oh. Donatnya sudah dikunyah. Di checklist yang sekarang. Yang Udah mengenali kok fase intinya laten. kayak gitu doang. Nah cuman bedanya di fase laten nanti, jadi kalau nggak salah seingatku nanti kita tanya ke dokter nggak sih dok Berapa kan kalinya kemarin- itu ya? yang penting konsepnya sama, misalnya
fase laten itu kan setiap 1-2 kali per 10 menit kontraksinya jumlahnya. Enggak maksudnya bukan di pemeriksaannya evaluasinya sayang evaluasinya 4 jam. Ada apa aja gitu? Oh iya, 4 jam kalau nggak salah kan. Iya, 4 jam. sekali. 4 kalau jam yang sekali, kalau itu 2 jam, 2 jam sekali kalau nggak salah. Apanya? Fase laten Ngeceknya sama apa? itu Evaluasi. kala 1. Nah, evaluasi aja pokoknya sampai mohon izin dokter, ini sudah pembukaan berapa. Terus nanti misalnya udah pembukaan lengkap deh, oh berarti langsung partus. Kayak gitu doang. Ti, bentar, yang ditanya tuh, yang diperiksa tuh apa aja? Tadi kan ada kontraksi uterus kan? Iya nggak? Iya. Analisisnya Tadi kan itu analisis udah kan, analisis. Terus habis itu kontraksi uterus juga dicek kan tadi di raba. Yang tadi Diraba nggak? Itu sebenarnya lanjutan dari Leopold gak sih harusnya? Kalau enggak ditanya, Tanya Bu, udah ada dokternya. kencang Tapi ngelakuin belum? nggak? Kalau Itu di ditanyain itu. Kalau di kencang-kencangan udah dianalisis kan? kalau pas lagi persalinan enggak. Kalau pas skala 1 ya. Ya udah, berarti nggak usah. berarti ditanya langsung ke dokternya ya. Kenapa nggak? Tapi pasti kita harus tetap gini nggak sih? Emang dokternya mau kasih data kalau kitanya nggak megang? Nah, itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau enggak. kita megang. Jadi kalau Tanya, satu kan udah kencang-kencang, udah ada ini dari cairan yang keluar dari jalan lahir gak Bu? Terus usia kehamilannya udah berapa? Yang penting kita tahu gitu loh, udah ngarah ini udah mau persalinan atau belum. Soalnya dan boleh di VT atau enggak. Taunya dari VT-nya kalau udah mau sekalian langsung masuk kala 1. Iya gak sih? Berarti nggak Emang usah. maksudnya kalian Berarti tuh nggak gimana? usah. Enggak kan ini kan ada mengenali fase laten dan fase aktif kala 1. Nah kalau di itu tuh ada kayak nanya kontraksinya gimana, dicek kontraksinya gitu gini. loh. Jadi kan kala 1 tuh berarti dari bukaan 0 sampai bukan 1 sampai bukaan 10 sampai bukaan lengkap kan. Nah, jadi kan dibagi sama fase laten sama aktif. Nah, nanti kan juga kalau dari kala 1 nggak boleh suruh ngeden kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi cuma ngecek kontraksinya aja. Jadi kalau misal lagi kenceng itu kita observasi kayak mencet si fundusnya itu bener fundal dominan enggak Itu atau bener, kayak. kontraksinya Dicek. itu adekuat apa enggak gitu. Terus? Tekanannya berapa gitu. Tekanannya tuh dari mana? Ya Pakai alat enggak nggak sih? ya katanya sekeras batu gini. Kayak kenceng banget kalau Oh cuma dibilang kuat gitu-gitu. Iya, maksudnya. kontraksinya Oh, adekuat maksudnya apa adekuat, enggak. fundus dominan. Berarti dicek pakai palpasi. iya palpasi aja Iya, maksudnya. Berarti gini. Nah, Adekuat kalau apa asisten itu enggak? bilangnya setiap kalian mau nanti pas itu tuh kalian tuh suruh meraba ini dulu. Jadi Bu datang, tuh kalian tuh suruh nungguin ininya sampai fundal dominan. Baru setelah fundal dominan ngecek bawah. Iya berarti gitu. Oke, aja. berarti yang dicek yang di sini, di Dan checklist sampai yang ini berarti cek uterus, kontraksi uterus sama pembukaan. Iya. Effacement gitu-gitu kapan? itu Ya, itu pas Pembukaan Ah, juga. iya, Berarti pas pembukaan VT. juga, Bawah. pembukaan juga, effacement juga apalagi? Ya yang pas bisa yang kita analisis pas VT itu. Pokoknya dari Udah, itu vagina, aja. dari komisor posterior sampai masuk itu. Terus kita Waktu tahu Leopold pembukaannya nggak sih? berapa senti Enggak per itu juga sentinya itu gimana? Leopold, Itu tapi ya. pas skala 1 juga dicek gak sih Kala bukaannya? satu itu Iya. adalah Ngecek level bukaan. terakhir ibaratnya. Iya. Ya kalau satu itu Leopold terakhir. Terus toh misalnya ini loh, kita tahu dia tuh pembukaannya berapa senti? Itu latihan pakai penggaris tadi. Oh iya. Tapi nanti di aslinya nanti bakal Tanya, nentuin. tanya. Tanya, Tanya, Dok, ini tanya. sudah Tanya. kalah berapa? Ya kan, Ini berarti kita sudah nggak berapa? mungkin disuruh Sudah berapa berapa? nentuin kan? Dok ini udah bukaan berapa? Untuk Tadi gimana, servisnya Ki? penipisannya Coba praktek bagaimana? Oh, gini. Tanya. Jadi itu Berarti yang ditanya pembukaan terus? sama effacement sama kontraksi aja Terus udah 3 itu. kontraksi, terus kalau nggak salah sama segini itu berapa? watchnya nggak sih? Misalkan Tapi segini, tanya, Dok, misalkan ini- segini, Patokannya ini dari berapa? Ini spina Paling ischiadica sih, 5 nggak? cm kalau Ya. segini. Oh iya 5 cm ya. Oke. Sama Hodge-nya juga nggak sih patokannya dari spina ischiadica. Hodge 3 kalau udah masuk Hodge 3 berarti udah boleh Boleh lahir. lahir. Berarti 4 ya yang ditanya. Cek Hodge itu gimana kalau pakai VT? Spina ischiadica jadi di bawah ini diraba. Nih, ini bisa dibuka nggak? Di ini nih. Emang dia ada spina issue. Ada kemarin kita buka. Mana ya? Ini dia buka coba Bisa aja. dibuka nggak coba? Coba aja tadi tak itu Ini sayang. Ininya. Ini nih. mana nih spinach jadi oke Jadi ini. ngerabanya ke sini. Ini di sini. tangannya. Jadi gini. Oh ya diteraba aja salah satunya. Jadi gini. Kalau misalnya udah teraba, oh berarti udah Hodge 3. Jadi gini nanti saya bilang. Coba kamu VT nasbak VT nis nantian. Gini, kan masuknya dari sini, terus teraba ke samping. Ini spina ischiadica. Kalau bayinya udah sampai situ boleh lahir. Kalau bayinya udah sampai situ artinya dia udah masuk Hodge 3. Iya. Oh, berarti Iya, kamu itu yang nyari diraba. kepala bayinya dulu terus habis itu baru nyampe. Kebalik, kalau aku malah cari spina ischiadicanya dulu, terus kepalanya udah nyampe belum? Oh, Gitu. Iya bener gitu. Berarti yang dinilai yang pertama kontraksinya adekuat atau enggak. Terus Teknisnya mana tuh? aku tadi buka sih tapi ini lagi video. Kok berarti yang pertama tadi di recap. Itu Hodge 3 itu syarat minimal buat
bayinya Lahir. boleh divakum. Enggak lahir kalau di rangkuman. Vakum. Vakum. Vakum ini loh. Biar lahirin itu loh. Lupa lagi aku. Tapi itu harusnya enggak nggak sih, kan kita persalinan normal. Iya. Itu mah aneh-aneh lah. Terus lanjut. Berarti saya di recap dulu. Berarti yang pertama di kala 1 kita cek kontraksinya. Si uterus. Ada kuat atau enggak? Hah? Kamu rekam nggak? Iya. Terus habis itu selain kontraksi berapa kali kontraksi ditanya enggak? Iya mas. Oh iya. Setiap 10 Oke, menit. berarti berapa itu yang kedua. Terus berarti yang ketiga kita VT. VT dilihat effacement nanti, terus berapa senti sentinya, sama Hodge-nya udah berapa? Iya. Oke. Udah masuk belum? Udah itu doang kan? Kelas tiganya. Oke, berarti kita kalah 2. Iya. Kamu cek aja di Shopscore. Soalnya selain pembukaan, kita juga maksudnya persalinan maju itu dikatakan maju kalau dia pembukaannya udah lengkap sama si kepalanya tuh udah turun. Jadi kalau misalnya kepalanya belum turun tapi pembukaannya udah lengkap, itu juga bukan disebut Abis. nggak bisa gitu Abis. loh. Di checklist ada Harus ini. ada tuh suruh ngecek DJJ. Iya di sini tuh ada DJJ. Iya. Iya, DJJ Ini ada dicek di diagnosis atas klinis dulu, spesies. terus habis itu mau Oh, di sini diagnosis klinis dulu baru ke Ya, habis kontraksi DJJ. kok. Diagnosis klinis tau nggak yang mana? Yang kala 1 baik atau kala Bukan. 1 kegawatan daruratan? Dia diagnosis klinis itu yang Leopold terakhir. Oh, yang G1, nggak ada komplikasi dan lain itu. G1 misalnya G1 P1A 0. Pokoknya yang nyebutin dia nggak ada komplikasi gini terus uterus misalnya teraba kuat apa pokoknya ada di pemeriksaan yang ANC. Ada ANC itu kan ada pelaporannya. Nah, itu disebutin sehingga kesimpulannya Kala 1 atau berapa? inian persalinan gitu maksudnya kesimpulannya. Lengkap sekali ya saya. Ini Kalau pas tes lengkap itu kan Nis. Iya. Enggak, itu maksudnya ngasih tahu doang diagnosis klinisnya. Pokoknya harus nyebutin mau persalinan. Oh, iya. Dalam keadaan mau persalinan. Terus barulah kita masuk ke kala 2. Soalnya itu buat ngebedain di kala 2-nya. Dulu aku udah DJJ dulu. ini loh, kalau yang interpretasi dicek itu siapa? lebih ke kondisi bayinya sih. DJJ. Lebih ke kondisi Ya udah, bayinya berarti kayak diagnosis klinis dulu aja. GPA-nya. Kenapa? Habis itu Ini dicek umur lagi kehamilannya, kontraksinya. terus usia kehamilan, terus ini bayinya intrauterin, tunggal, Mau mati apa? preskep dan lain-lain, Ya kayak gitu. imparto atau Iya, sih. Yang kesimpulan itu terus lanjut ke berarti ke DJJ. Nggak bisa. Di situ Di kesimpulan Setelah mengatakan kalau siap lahir. diagnosis siap lahir. Kalau di sini tuh pas responsi ya, kita tuh waktu di kelompok kita pas responsi udah dikatakan oh ini udah mau persalinan. Terus sambil ngeedukasi ibunya kayak Bu, ibu harap tenang, maksudnya kayak relax aja, terus tangannya ditaruh di ini, dagunya gimanain gitu-gitu. Cara mengejan, nanti pas ngejannya pas kontraksi aja gitu-gitu, terus punggungnya tapi bokongnya nggak bukannya- boleh diangkat. Tapi bukannya harus DJJ dulu baru kesimpulannya? Saya setahu di kesimpulan itu ada DJJ-nya. Iya, heeh. di sisi dulu. DJJ dulu. Ya udah gitu aja. Ya udah, habis itu kan kesimpulan di akhir. Mm-mm. Kayak berarti kan udah kesimpulan kan. Ya selanjutnya langsung edukasi berarti masuk kala 2. Iya, Kan? masuk kala 2. Udah nih, masuk kala 2 ya. Mm-mm. Terus Edukasi itu tadi. ya edukasi persiapan persalinan, pokoknya nggak boleh diangkat seperti itu, pasang persiapan alat. Mm-mm. Alat. Ini terus tadi tapi- udah. Alat di Terus awal. apa? Di awal alatnya udah di awal. Oh, berarti siapin alat, udah masuk kala 2, siapin alat dulu baru edukasi. Gitu. Emang harusnya gitu sih. Tadi juga aku lupa, di sini juga kayak gitu di video. Mm-mm. Nyiapin alat, edukasi, pasang ini dulu yang pertama, duk. Mm-mm. Duk. Udah tuh. Udah Terus kepasang. kalau di sini episiotomi dulu nggak sih? Iya. Tapi kan ada indikasi-indikasi kapan dilakukan episiotomi, nggak selalu Nah, lolo di Kalau di sini episiotomi. meskipun nggak ini karena dia persalinan pertama, jadi dianggapnya masih kaku, makanya tetap dilakuin episiotomi. Oke. Kalau kamu gimana, At? Gak, gue kan gak sesuai checklist, jadi gue selalu Aku episiotomi. selalu episode Kamu Karena selalu ada juga kayaknya harus Ada di checklist. iya, karena ada checklist kayaknya pasti selalu episiotomi udah. deh. untuk mencegah dokter maka selanjutnya Tapi jangan lupa berarti kita sebelum mempersiapkan tadi kita harus pengenalan dulu nggak sih? Kayak kita nyebutin tanda-tanda kala 2-nya. Ini kan
Oh iya. Iya. Karena dari checklist. Kan gejalanya kan yang itu yang perineum menonjol. Terus rasa ingin mengejar. Teorinya banyak. Ya itu apalin sendiri ya Komen. Lagi dong buka checklist lagi dong. Ini sama sih checklistnya ini kan mengenali Ya udah ini ya, berarti Komen dihafalin aja, mengenali gejala disebutin. Terus habis itu baru kita mempersiapkan ibunya. Iya. Kan ini udah ini dicek tadi. lagi berarti. Iya, soalnya ada ngecek lagi. Berarti Dua kali ya udah. kontraksi Berarti kita terus. Cuman itu itu dilakukan lagi. dokumentasinya gini, kalau yang tadi DJJ itu di atas itu gimana berarti? Tenang dulu dah. Ngeceknya? Sudah. Maksudnya? Mana? Tadi katanya Kan tadi tadi di klinis ada, nah setelah diagnosis klinis itu dia ada ngecek lagi kontraksi, terus dilata serviksnya gimana, Terus DJJ-nya gimana. Itu udah 2 kali kan tuh ngelakuin. Abis itu ngenalin gejala kala 2 yang tadi disebutin perineum menonjol, terus dicek lagi nanti. Ya udah mungkin kayak 3 kali totalnya. Yang apa kan emang sebenarnya kan kalau kita ngelihat 3 apa sih? kali. Yang pertama tadi Yang pertama awal. nih, yang pertama Di awal tadi sebelum Itu diagnosis. setiap 30 menit atau setiap berapa menit Terus? soalnya harusnya. Jadi mungkin aja. 2. Oh, yang pertama tadi Enggak yang maksudnya mana? ya kan kontraksinya setiap 10 menit. DJJ-nya? kan. Enggak, ini nggak pakai Harusnya kalau DJJ. teratur. Lah, ini yang apa? Yang ini nih tadi Maksudnya yang lebih cuma dari sekali. Kontraksi kan? sama Oh iya, doang, ha, ha. 1. Terus Emang cuma ngecek sekali lagi doang. yang ini 2 tapi plus DJJ. Cuman Terus nanti ngecek lagi di sini. Oh iya, oh. cuman maksudnya lokasinya tadi beda. Kalau ini kan biasanya kita Iya. Habis mengenali tanda gejalanya. soalnya Oh, kan di kalau checklist misalnya gitu. yang di ini mungkin udah pokoknya yang di sini yang kalau udah masuk persalinan berarti di atasin fisis aja. Kalau misalnya kalau kita leopold kan di punggungnya, punktum apa gitu kan. Nah, ini kalau ini di di atasin fisis pokoknya. Terus apalagi ya? Terus minta posisi ya di posisi litotomi. DJJ itu setelah masang ini. Ini belum dipasang apa-apa nggak sih? Belum. Berarti habis jelasin lagi kan? Iya. Jelasin, terus DJJ, habis DJJ menyiapkan Ibu menyiapkan ibu posisi litotomi. ya konsultatomi edukasi. Ya, Ini terus berarti ya masang dukir di sini ya? iya. Setelah edukasi Mempersiapkan pertama ya. kali pasang dulu. Edukasi itu yang di mana sih? Bentar, ini loh maksudnya Eki tuh yang setelah kita tadi simulan, terus kita kan mengenali gejala kala 1, kok kala 1, gejala kala 2. Terus kalau udah, baru kita ngecek kontraksi sama DJJ lagi, baru kita persiapin ibunya. Edukasinya di mana tadi? Yang tadi yang persiapin tadi. ibunya. Oh, sama siapin harus ibunya. bener. Maksudnya edukasi itu. Konsultatomi udah Ajarin dulu. Konsultatomi mengajar enggak punya di Nggak apa-apa. pokoknya mengajarnya jangan diputus-putus dan lain sebagainya. Dalam mengejar saat kontraksi, ininya nggak boleh diangkat, bokongnya nanti ruptur. Terus capek ya? Lanjut. Gue juga yuk. capek ngomong. Lanjut yuk. Win praktek Win. Aku persalinan normal enggak? Aku lihat dulu, harus lihat contoh baru mau nyoba. Oke, sikat gini. Ayo Ki, sikat Ki. Ini dibuka aja ya. Ki Putra Rinardi. Kayak orang mau ujian. Emang bisa keluar? Gak bisa keluar. Iya, enggak usah keluar. Orang presidennya. Coba dulu kan harus episiotomi dulu. Ya kan? Berarti Iya, habis tadi habis itu terus episiotomi. dicopot aja. Ya nanti tetap peragain aja. Iya, habis Walaupun udah kepotong. Aku gini iki tambah sobek. Ora, bismillah ora. Ini di anestesi Tapi yakin nggak bakal keluar. Anestesi lidoken. Apa? Bahkan presidennya bilang nanti tuh kalian kayaknya dibantu dokternya buat dorong si ini. Oh. Tapi dengan ini juga episiotomi, enggak? episiotomi kan harus ada itu dulu anestesi gak sih? Bisa harus anestesi bisa enggak? Soalnya nggak bakal kerasa sakit juga. Oh iya deh. Enggak. Kalau dilakuin pas lagi kontraksi nggak? Iya. Iya, emang ada terus Bu, kontak. baru kenceng-kenceng enggak? Baru kenceng-kenceng sih ya Bu ya, serot gitu. Itu dilakuinnya di mana sih? Di sini ya Mas. Labia dong. Perineum. Di perineumnya. Yang mau disuruh, yang mau di itunya. Perineum di sini ya berarti. Tapi saya Perineum tuh yang mana sih? Itu loh antara ininya antara lubang vagina sama anus. Tapi Oh miring. iya. ya Bu ya. Oh, miring. Cek gini aja saya injeksi. Oh, miringnya enggak gini ya berarti? Miring ke samping. Gini. Oh, ngikutin yang mau kita potong enggak sih? Oh, Ini nyuntiknya pakai spet yang berapa? Ini Nggak tahu, pakai spet nggak berapa? Enggak tahu. Enggak tahu enggak. Ada di ya pokoknya kayaknya kalau nggak salah ada deh. Gimana nih arah nyuntiknya? Nggak tahu Adina yang diajarin gimana? Aku tuh nggak Enggak, diajarin. gua nggak. Kayaknya Saya gua cuma nggak ada dokternya anestesi tuh waktu itu. gini doang. Udah kalian cus gini aja, cus gitu kan. Oh iya, makanya selesai. nggak di. Ya selanjutnya kalian tinggal potong. Oh, Gini, iya, kalian potong. gini, Coba gini. cara pegang guntingnya Ki. Ambil. Guntingnya biasa sih. Enggak kan takutnya kebalik ke atas apa ke bawah. Balik ya. Gini kan. Ya kan Oke. maksudnya. Dan dipotong.
Seret. Ya udah kepotong itu Coba misalkan. Adrina bener nggak cara megang guntingnya? Udah sama aja. Udah bener kok. Bener kayak gitu tuh. Yang masuk di satunya jari apa? Bentar. Aduh. Sorry. Kita harus jadukan lagi nanti anaknya kembar. Jadukan lagi. Jadukan lagi. Nah, biar anaknya Itu nggak kembar. gini atau gini? Aku nggak tahu. Atau kayak gini. Seingetku dari sana. Dari sini megangnya. Ya Wan. Gimana ulangi. Berarti ininya yang di bawah ininya. Apa kebalik? Coba kita lihat di sini ada nggak? Cara megang cari apa di YouTube? Apa sih itu Gunting namanya? episiotomi. Gunting episiotomi. Abang alatnya juga harus benar. Kelas FMI. Ini doang. Tadi berarti gini aja ya. Gini aja kan ya. Biasa gini kan. Ini aku biasa aja. Aku juga kayaknya nggak diajarin sih. Enggak, maksudnya enggak. Cuma megangnya tuh kayak enggak ada spesifiknya kecuali yang ini. Berarti yang benar Aku cuma diajarin spesifik itu. ini atau gini. Gini nih. Gini. Di TikTok tapi sumbernya apa nggak? Oh, apa? Ini. Oh iya bener Lisa berarti menurut tadi. Tuh. Yang mana? Caranya gitu benar aku dari Ke bawah, sana. ke bawah. Tangannya begini. Lancipnya di atas pokoknya. Iya pokoknya yang lurus itu di bawah kan, yang Ini. datar. Gini. Gini. Nah gitu. Iya, berarti. setahu aku juga dulu kayak gitu. Ini tuh bener guys. Gini. Gini. Nih. Bentar. No, tuh. Gimana? Dari pokoknya badan kita menghadapnya Coba lo ke positif ini. ini. Coba. Yang masuk jari manis ya, jari tengah. Bener kayak tadi gini. Maaf, salah, kamu salah. Ini gini. Dua gini kan. Ini ngebuka. Ini digunting. Oh gitu. Jari telunjuknya itu lurus atau di bawahnya? Iya, masih. Maksudnya ini loh biar enggak Iya. Gini kan? Berarti kita ngadepnya dari mana itu? Lalu. Tuh kan bener guntingnya. Dia ke bawah. Kok dia ke bawah? Sama aja. Oh, ini nih, ke samping. Bener. Kalau megangnya tadi ini nih. Ya berarti kan bener ke atas. Iya. Caranya kamu biar enak kamu agak kesinian posisinya. Sisi Biar agak di gitu. samping ibunya itu loh dari belakang. Dia gini nih. Kalau dokternya. Gini nih. Gini. Terus ininya gini. Hei. Oh, ke sini guntingnya biar kamu. Kalau misalnya Dokternya gini ini kan sama. kayak munter gini toh. Enakan gini nggak sih? Biar nggak Kan nekok gitu loh tangannya. sini. Iya, mesti biar tanganmu yang ini tuh nggak nekok gini, kan enakan gini. Karena kalau aku kan posisinya gini. Kamu kan ini dari kiri pasien kan harus di kanan. Kan dari depan pasien, emang harus di gini. Tapi ini kan kamu rada ke kiri gitu loh. Yaudah gini, misalnya tanganmu gini, miring gini, sama lurus gini kan enak lurus gini toh. Iya boleh sih, cuma maksud aku tadi makanya dokternya nyontohinnya dari sebelah kitanya dari sebelah kanan pasien. Jadi dari agak dari posisi Tapi berarti X boleh gitu. di sebelah kanan pasien. Boleh, dokternya tadi kayak gitu. Coba gimana? Praktekin dong. Tuh ini tadi. Cara pegangnya. harus gue banget lu. Udah lu dari situ. Nanti di komen sama Latihan. Nisa. Harus gua banget. Gini kan. Oh iya, oke. Mau nyoba? Biasa. Plastik aja gitu buat Mahal anjir ini. yang dari plastik aja buat latihan, karena nggak. Jan. Ini pas 1, edukasi 2, tadi nggak 3. sih? Pas edukasi tadi enggak sih? Enggak. Pengajian ini tinggal pengajian. Iya kan tapi kan harus Dadanya gini. dibilangin dulu. Bu, Matanya nggak boleh ngomongnya gitu. coba ngomongnya gimana? Aku belum tahu soalnya. Matanya nggak boleh merem sampai lagi selain itu. Iya. Dadanya. Bu, Oh ya dadanya Bu harus. sekarang mengajian ya Bu ya. Bu duduk Iya. dagunya ditempelin ke dada, tangannya di bawah apa di paha, di belakang paha. Bangunnya nanti jangan diangkat ya Bu, sama jangan merem. Nanti ngejennya jangan diputus-putus. Pokoknya satu nafas jangan diputus-putus. Sudah siap Bu, ngejen ya Bu ya. Bentar ngejen. Soalnya dokternya biar ngajarinnya gitu. Ngejen Bu, ngejen gitu. Coba aku sambil dorong Ki. Eki jikanan, Eki suami nih. Kowe mah iki lagi mimpi nih. Ngejen ya Bu ya, ngejen Bu, ngejen. Ngejen Bu. Ngejen lagi Bu. Ngejen Bu. Ini istrinya ini suaminya. Gak bisa. Di sini nggak sih? Tangannya satu. Enggak sih? Seharusnya ya setahu aku ya
ya kalau tadi nariknya gini. kalau di video tuh tadi dia otomatis kepalanya bisa turun sendiri nggak sih? Ya emang harusnya ya. Maksudnya kamu nggak tadi jadi cowok gitu? Ya karena kan belum keluar. Tarik dulu ini sih. Kalau misal kita pun bayi beneran nggak bakal aku giniin juga. Tarik aja, tarik. Ini dicopot. Sabar sayang, sabar. Nariknya kepalanya dulu. Terus siapa itu ininya tuh nah, di sini biar nggak ruptur Iya. ke atas. Terus habis itu ini baru di pokoknya bakal didorong jalan nih. kan. Tak dorong. Plasenta iki apa jenenge plasenta? Nyangkut. Bukan. Kehektikan saat membantu persalinan. Ini berapa dokternya? Nih, misalnya kepalanya kan harusnya segini kan. Terus sudah ini bakal Dari awal dong tadi keputus-putus. Dari kamu teriak Ki, Bu ngejen Bu. Iya dari awal mau ngajar. Yo, Ayo Ki, praktekin Ki. cepet Ki. ya. Pimpinan kala 2. Bu, ini udah mau persalinan ya Bu ya Bu nanti mengejannya sekuat tenaga, jangan merem, pokoknya seingatnya aja jangan merem, terus bongnya jangan diangkat, dagunya ditempelin ke dada, tangannya di belakang paha, terus nanti mengejannya kalau bisa satu kali nafas, jangan diputus-putus kayak mau biasa. Pokoknya jangan diputus-putus kayak BAB biasa. Kan natural. Wah, ya gitulah pokoknya. Nah, terus habis itu udah. Sekarang mengejan, Bu, mengejan. Ngejen Dek. Gini kan. Nih, terus mengejan, Bu. Oke, terus sambil menunggu putaran paksi. Hah? Ya kan putaran Iya benar putaran paksi. Tapi putaran paksinya Nggak ada ada tali sini. pusar di sini. Oh, baik. Oh, gitu bilang gitu. Iya, Baik, pasti tidak kan ada nggak tali ada. pusar. Yang melilit. Tidak ada pusar yang melilit. Putaran paksi itu harusnya gini nggak sih kalau di video? Harusnya gini. Nah, nanti ditarik ke atas. Oh, dari segini gini. Iya. Iya, dari gini dulu, dari gini terus gini. Gini kan sih. Enggak kalau di video. Gini. Oke, bawah dulu. Dorongnya yang atas gini kan. Oh iya, harusnya Yang penting gitu ya. ini apa? Seharusnya tarik ke atas, tarik ke bawah. Nggak nyangkut kan bahu. Pokoknya kan gini. Bahu anteriornya keluar dulu. Kan gini kan. Bang. Terus habis itu udah keluar, nggak ada pusar yang melilit anak-anak. Iya. Oke, sekarang kita lahirkan bahu. Bahu anterior tarik dulu. ke bawah, bahu anterior. Bahu anterior itu yang bawah ya? lahir. Bahu atas dulu kan. Inilah anterior kan. Bahu anterior lahir, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Terus putaran paksi, muter gitu aja berarti. Terus habis itu tinggal ditarik. Heeh. Ya, selesai. Waduh. Nah, terus kita taruh di atasnya. Nah, udah. Terus ini. Terus habis itu klep. Clap. Agak dulu atau dijepit dulu? Asisten. Fit dulu gak sih? Kalau habis Dibersihin dulu baru dijepit nggak sih? Iya, mukanya dilap. terus kita juga. Tapi itu Menurut udah apa? beda nggak sih? Menurut di tempat tuh ini. Bukan, ada ininya dilap doang sekali kan. Oke. Itu kita bukan dokter Itu anak. persalinan. Oh, tak kira kalau kemarin aku suruh. Ada di video asal. Suruh bilangin ke dan yang suruh ngurusin gitu. Udah gini kayak sekali. Ya udah. Pakainya kasa steril kalau tadi. Oh, kasa steril. Kasih steril, terus kasihin ibunya. Berarti pakai ini. Kasa steril gini. Enggak ada. Mati tutup. Ya. Terus habis itu kita Dijepit dulu atau apa? Di checklist gimana? Dicek itu dijepit dulu. Baru apa? Agar ya nggak? Oh pastikan ya. Dijepit. Dilihat dulu bayinya menangis enggak, bergerak aktif enggak. Iya. Itu di situ apa? ada tuh di checklist. Pokoknya aku lihat di video gini, kita lihat apakah bayi menangis, apakah bayi bergerak aktif, Bukannya bayi dijepit dulu ya? tidak ada tanda-tanda asfiksia, makanya At least di itu Terus habis dulu. itu nggak tahu. Kalau aku ngeliat tuh diinin dulu clap. Berarti diklaim. Binder dulu. Di situ apa? Kemudian di clap. Udah, terus habis itu jarak berapa? Apgar. tuh 2-3 cm dari klaim pertama. 2 sampai 3 cm. Iya. 3 apa 5 ya lupa. Udah terus. 2 sampai 3 cm kok. Benar. Ya. Ini Oh, iya. dipijit dulu nggak? Iya. Dipijitnya kemana? Sini dong. Ke ibu. Ya ke ibunya. Kan tadi awalnya Gini tuh ini kan dipinter dulu.
di Klep. klep, terus Lanjut. dipipitin terus apa sih pokoknya ditekan-tekan gitu. Oh, ke arah ibunya. Terus gini, udah. Terus Gini, digunting habis itu tangannya. gunting. Coba Guntingnya coba. harusnya gunting yang lurus pokoknya, gunting yang lurus, tel gitu. Udah putus, karena putus kan ini. Nah, udah putus, terus habis itu dipindahin. Pokoknya sambil menunggu, sampai nunggu ininya. Nah ini pindahin ke ituan. Ini kan udah masuk kala 3 kan habis ini. Udah, habis itu kita masuk kala 3, manajemen kala 3. Oksitosin. Injeksi oksitosin. Ini yang klaimnya kamu nggak dipindahin gitu ya? Dulu Kan, diajarinnya kan ini nunggu dulu. Nunggu Oh, apa? dipindahin. nunggu klaimnya tuh dipindahin. Oh, berarti habis Dipindahin digunting gitu, terus Pas dipindahin. nanti nggak sih pas mau peregangan? Enggak, Kan ini tetap dipindah di klem di dekat sininya. Aku lihat di video. Gitu Iya. kan? Aku waktu itu Didekatin. Ya, berarti didekatin 5 cm. Iya, di dekat. Berarti ini diurut. Ini diurut gini. Urut. Terus dijepit. Gitu. Iya. Gini kan, dah. Iya, Terus habis itu nunggu injeksi manajemen kala 3, injeksi oksitosin di paha. Terus habis itu ini apa masase fundus uteri. Iya. Terus Sambil kamu narik itu. Masasenya tuh gimana Ki? aku cuma digini-giniin, digini. Iya, sama di video. Oh diginiin ya? Digini, ha. Gini. Terus itu sambil ditarik Terus itunya. ininya jangan tarik, Peregangan. Iya, di pergangan maksudnya. Aku udah jadi massage-nya dorsokranial. Dorsokranial tuh berarti dari bawah. Dorsal berarti gini dong. Lah kranial kepala. Iya, soalnya gini sambil biar nahan ini. Jadi pas kita harusnya pas biar ini nggak- meregangkan, jadi ini kan dimasase dulu. Pas kita meregangkan ini, dia dipegang ke dorsokranial. Ke atas dong. Terus sambil diginiin biar fundusnya itu nggak ikut turun. Dah, terus habis itu ini dipindah Diregangkan. Dipijet dulu. Terus terus itu pindah lagi sini. Oh, gitu. Ingatku ya. Iya gitu Pindah ya. benar kok. majunya tiap berapa senti enggak? Enggak. Yang penting kalau udah Udah. deketan sekiranya jauh, harus buat ngeregangin majuin lagi gitu. Melintirnya ke sini apa ke sana ya? Ke sini, ke sana. Maksudnya Dipijetnya itu ke arahnya ke sini apa ke sini? ke sini, Ke sini. ke ibunya. Terus dah, terus pindah lagi. Ya Allah, jadi cewek ngono iki ya. Nah, ini kan katakanlah ini udah terakhir gitu udah. Bisa nggak sih ditukar cowoknya sih ngamin? Udah kalau udah di pertanyaannya kamu udah. Cowok aja yang pasang implan. Wah, Terus habis itu ini Vasektomi lah. terus kita mau ngeluarin ini kan. Gini kan, gini terus habis itu seperti membalik lembaran buku. Enggak paham cowok. Di bawah. Lembaran buku. Terus habis itu ngambilnya kayak gini kan. Gini. Bukannya nunggu lahir dulu ya? Maksudnya Kalau nunggu udah dekat, nunggu udah dekat baru diambil. Kan udah deket kan ini. Oh iya. maksudnya udah deket Terus diambil. Udah deket belum kan. masih di perempatan ini. kayak mau Lama ya. Oke, udah. Baliknya gini kalau nggak salah. Gini Iya, apa di baliknya? video gitu. Oh, gini. Balik. Kayaknya gini deh. Enggak, coy. Kayaknya harusnya ini tuh di dalam. Kayak gini. Terus nanti giniin. Habis itu balik. Oh, gitu. Gini. Soalnya biar ininya nggak ketinggalan. Terus gini. Oh. Terus habis itu seperti apa? Evaluasi ini Terus dulu nggak evaluasi. sih? Ini udah lengkap atau belum? Terus Kalau udah- belum baru kita harus belum lengkap. Habis itu kita masukkan tangan seperti itu belum membuka semuanya lembaran. tangannya masukin. Masuk. Iya, kalau pas baru lahir sampai 2 jam pertama kalau nggak salah itu masih bisa masuk. Masuk terus seperti membuka lembaran buku. Sedikit Gini lembaran. kan belum lembaran. Gini berarti dong. Apa sampai ujung dulu? Soalnya fundus kan sampai sini. Ya Allah, wetenge diobok-obok. Tapi juga kan kalau nggak lengkap aja. Kalau nggak pas ya. Dok, Nah, apakah- taunya lengkap atau enggaknya dari tanya, dok apakah ada? Tapi kita harus ngamatin nggak sih? Kita amatin dulu baik untuk ini, untuk apa sih ini namanya kotiledon. Apakah kotiledonnya lengkap dok? Oh, gitu. Lengkap. Ya udah berarti karena kotiledon lengkap tidak perlu dilakukan Kuret. Apa sih namanya? Bukan kayak di swab. Bukan sesuatu. Tapi itu diambil Ya, ini. diambil perlu pengambilan di dalam. Udah selesai. Manajemen kala 4. Manajemen kala 4. Kebrobios sih kayaknya sama aku. Lama Habis ini mau anjir, nyoba ini ngairin. nanti 7 menit. emang semua dari kala 1 sampai 4. Katanya 2-3 Kalau 2-3 yang biasanya yang sering. 2-3. Oh, berarti udah lahir. Kan sama orang yang lahir. Kalau 2 itu dari Nis, kegelara banget lu begini ambil nih. Sakitnya nggak seberapa malunya. Bukan dari yang mengetahui fase rata. Berdarah nggak? Itu kala 1 kan? Enggak. Udah. Terus habis itu manajemen kala 4. Kala 4-nya dievaluasi. Gimana? Kala 4 tinggal ngomong. Kalau 4 itu tinggal di Pasang kata urin nggak sih? enggak di itu enggak
kita nggak di itu lah. Oh, tapi Itu loh yang kayak cek nadi ibunya gimana. Ya cek nadinya pokoknya dievaluasi Yang tiap 30 menit atau apa ya? Iya, TTP, urin, urin sama satu lagi udah deh kan ya HTV urin Coba di itu gimana? HTV urin Pemantauan tanda vital dan kontraksi. oh ya kontraksi terus Masas juga nggak sih? oh ya nih perdarahan masih ada perdarahan apa Oh iya, enggak? ada perdarahan. Perdarahan apa enggak kontraksi uterusnya dari mana taunya? Dipegang kok. Dipegang kuat nggak? harusnya udah enggak ada Berkurang. berkurang Berkurang. Lah tapi untuk menghentikan pendarahan kan harusnya oh iya kontraksi. oh iya Gimana tuh? Tapi enggak maksudnya berkurang intensitasnya kali. Tapi justru malah harusnya yang malah kontraksi nggak sih biar perdarahannya Oh iya, berhenti. benar. Maksudnya kontraksi harus kuat. Kalau kontraksinya harus tetap Harus kalau kuat. iya kalau Baik, misalnya seperti kontraksi yang harus kuat. Kalau misalnya kontraksi nggak kuat malah terjadi perdarahan. Berarti ngomongnya gimana ya? Ya, kan tanya hal Kan tanya dokter, terus kata dokter ada kontraksi, berarti baik tenaga kontraksi. tenaga kontraksi kemudian apakah darah masih keluar dari apakah darah masih keluar dari vagina tidak ada kemudian untuk HTV apakah untuk normal terus habis itu urinnya bagaimana dok udah tahu terus habis itu baik selanjutnya kan dilakukan evaluasi pada kayak 2 fase ya berapa menit sekali Oh iya, Iya, 30 iya. menit sama 1 jam. Iya. 30 menit sekali itu pada Kak fase 4, kala 4. 30 menit itu pada fase Pasca persalinan. ya, 2 jam pasca 2 jam, persalinan. 2 jam, Itu ada 2, ada yang setiap pertama itu setiap 30 menit. 1 jam pertama itu setiap 30 menit kalau nggak salah. satu jam pertama itu Setiap 30 menit 30 menit atau 15 menit ya? 15 guys Coba lihat di rangkuman. Di rangkumanku ada. selamat Bu sudah dapat Tadi untuk cek TTV-nya itu 15 menit pada 1 jam pertama, terus 30 menit pada 2 jam selanjutnya. Oke, udah selesai.